Halo Bolo, tak kasih info. Kali ini tentang Mbak Alawi yang selalu membangga-banggakan nasab. Sampai terdengar di negara tetangga. Sampai Ustadz di Malaysia itu selalu mengomentarinya. Seperti apa videonya? Kita putar sekarang. Kalau ingin menstop membahas tentang nasab, maka stop juga dong ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu yang adil, itu yang benar ya. Mikir. Karena hari ini segelintir kaum muslimin hanya membanggakan nasab. Oh, saya ini keturunan Nabi. Oh, saya ini keluarga Nabi. Oh, saya ini cucu Nabi. Sebab Yahudi dilaknat oleh Allah gara-gara sebab salah satunya sebab membanggakan nasab. Orang Yahudi, Bani Israel, mereka adalah keturunan Nabi. Siapa mereka? Mereka keturunan Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub cucu daripada Nabi Ibrahim. Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Dan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Bermakna orang Yahudi sebenarnya keturunan Nabi. Mereka keturunan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim. Tetapi kalau mereka tak beriman kepada Allah, maka nasab mereka sama sekali tak boleh mempertahankan mereka daripada azab Allah, tak boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Namun kalau mereka beriman, barulah mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah, min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Jadi orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka membaca ayat Allah, mereka sujud, mereka beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka inilah yang iman dan amal solehnya lah yang akan memberikan manfaat kepada diri mereka. Saudara-saudara kami dari Ba'alawi yang sampai saat ini masih kekeh mengaku sebagai zuriat Nabi, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli, dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Pertanyaan pertama, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedua, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa kecil dan masa remajanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketiga, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa pendidikan keagamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keempat, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan hubungan antara guru dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kelima, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan prestasi keilmuan dan dakwahnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keenam, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan pengakuan dan pujian para ulama di zamannya akan keutamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketujuh, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedelapan, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan gelar mujtahid atau ahli hadis atau ahli fikih atau memiliki mata rantai asar ulama atau syekh di zamannya bagi Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-9, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang tidak mencatat atau menceritakan tokoh historis atau mujtahid atau ulama hadis atau ulama fikih
Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ke-10. Kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman saya ringkas saja 10 pertanyaan karena satu pun saya ragu Anda mampu menjawabnya. Tapi kita akan berbicara secara ilmiah untuk membuktikan keaslian Anda. Kemudian yang lainnya yang saya sampaikan bahwa saat ini setelah saya pulang dari Banyuwangi, Bali, kemudian sekarang berada di Surabaya, semakin banyak data-data yang bisa kita kumpulkan dan juga semakin banyak kegerahan, ketidakpuasan warga Nahdlatul Ulama terhadap kepemimpinan romo-romo kiai pada saat ini. Tadi sudah saya katakan bahwa kepemimpinan PBNU saat ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang masa yang saya ketahui. Jadi kedepannya bagi warga-warga Nahdlatul Ulama agar lebih berhati-hati lagi untuk mencari seorang pemimpin, karena walaupun bagaimana kita tahu, walaupun PBNU tidak berpolitik praktis, tapi sepertinya sekarang sudah melakukan lobby-lobby politik, sudah melakukan strategi politik, sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya dianggap tabu, tapi sekarang dianggap biasa. Bahkan sudah melakukan sekarang pembelaan-pembelaan terhadap Ba'alawi yang sebenarnya justru tidak pernah, yang sebetulnya tidak perlu dibela. Yang dibela itu adalah harkat martabat kiai-kiai Nahdlatul Ulama asli, kiai harusnya, bukan orang lain. Nusantara ini dimiliki sekarang oleh bangsa pribumi dari suku asli bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bumi putra Nusantara berhak bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi menjadi raja di tempatnya masing-masing. Karena itu sangat aneh apabila sekarang cara pikir romo-romo kiai yang memiliki pangkat jabatan yang begitu mulia dan terhormat di ormas terbesar sedunia di bawah NATO kalau kita bicara masalah jumlah. Kok cara berpikirnya, ya mohon maaf Kiai, cara berpikir Anda itu terlalu cetek ya buat kami. Kalau kita bilang ya kaleng-kaleng lah. Jadi ayolah kita bangun kembali Nahdlatul Ulama ini kepada martabatnya yang mulia sesuai dengan posisinya sebagai mitra pemerintahan yang begitu disegani. Sekarang kehormatan Nahdlatul Ulama sedang dipertaruhkan oleh kepemimpinan Anda. Jadi jangan salahkan apabila sekarang sudah riak ada suara-suara yang ingin mengadakan MLB. Kenapa? Karena warga Nahdlatul Ulama sudah tercerahkan, mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Walaupun jelas Anda tidak mungkin mau turun sendiri, karena mungkin Anda masih betah duduk dalam kepemimpinan sekarang di PBNU. Tapi sama saja sedang merusak tatanan Nahdlatul Ulama yang sedang atau yang sudah dirintis oleh para aulia kita, oleh para wali songo, oleh guru-guru kita. Jadi jangan pernah melemparkan kalimat sekarang takut kualat dan syafaat. Justru bagi kami Anda lah sebetulnya harus takut kualat dan tidak mendapat syafaat. Karena Anda dalam pengamatan kami, dalam analisa kami sudah melenceng dari amanat pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Untuk dulurku semua yang terus bergerak dalam perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, jangan pernah kendor. Kita gaungkan dan kita gemakan suara kebenaran ini dengan apa yang kita miliki. Sudah barang tentu ada beberapa agenda besar, bahkan agenda yang sangat besar sekali yang akan kita buat, dan ini sifatnya masih cukup khusus. Saya tidak katakan bahwa agenda besar kita ini adalah sesuatu yang rahasia, tidak, karena kita semua akan tahu kok. Yang perlu kita pastikan bahwa gerakan kita ini adalah pergerakan matahari ketiga. Cahaya matahari di bumi Nusantara sedang berpihak kepada perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah. Insya Allah, biidznillah, bahwa kita akan terus maju, akan terus sekarang bergerak
dengan apa yang kita miliki. Dan ada yang mereka tidak ketahui bahwa kekuatan kultural Nahdlatul Ulama itu sangat besar, bahkan teramat besar. Mereka harus mengkalkulasi sebetulnya apabila ingin berurusan dengan warga Nahdlatul Ulama di dalam kulturalnya, dalam masyarakat akar rumputnya.